Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam berjumpa kembali dengan saya, channel Abinaya Nur Fauzan. Yang pada kesempatan kali ini saya akan coba mengupas tuntas mengenai apa itu yang namanya klaim hak cipta atau copyright. Nah, sebelumnya silahkan disimak videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share untuk perkembangan channel Abinaya Nur Fauzan. Sering kita mendengar kata-kata copyright atau hak cipta. Nah, lantas apa pengertian daripada copyright atau hak cipta itu? Hak cipta atau copyright secara harfiah yaitu hukum kekayaan intelektual untuk melindungi sebuah karya. Ketika seorang pencipta telah menanamkan copyright, berarti ia memiliki hak eksklusif terhadap karyanya. Nah, jika sebuah karya sudah terlindungi undang-undang, maka orang lain tidak bisa menggunakan sembarangan. Hanya pemilik hak eksklusif yang berhak menggunakan atau mengandalkan materi tersebut. Nah, ekspresi ide dan informasi tersebut bisa dalam bentuk material, yang mungkin ide itu ditulis dan direkam sebagai gambar, video, atau suara. Copyright tidak melindungi ide dan informasi itu sendiri, namun melindungi realisasi dari hasil ide yang dituangkan dalam bentuk karya. Copyright adalah hak hukum memberikan Anda kendali penuh terhadap karya selaku pemilik. Copyright memberikan perlindungan terhadap penggunaan karya Anda tanpa izin. Nah, pemilik copyright dapat menggunakan, menjual, atau melisensikan suatu karya kepada pihak ketiga. Copyright biasanya melindungi karya yang dibuat oleh si pencipta, dan karya yang mendapat hak cipta itu harus original atau asli. Nah, jadi kalau misalkan hasil mencontoh atau sebagainya itu bukan original, maka tidak bisa sebagai copyright gitu, tidak bisa diurusi sebagai copyright. Kemudian hak cipta melindungi materi karya sebagai buku, artikel, jurnal, gambar digital, lukisan, patung, foto, musik, video, dan lain-lain. Kemudian copyright juga berlaku untuk materi yang tidak dipublikasikan, seperti situs web dan program komputer. Penulis dan pencipta tidak selalu memiliki hak cipta atas karyanya. Copyright juga berlaku selama durasi tertentu. Copyright juga memungkinkan masyarakat untuk menggunakan materi hak cipta secara wajar untuk tujuan yang bermanfaat, tentunya cara sosial seperti pendidikan dan penelitian. Sini saya akan jelaskan juga jenis-jenis daripada copyright. Yang pertama yaitu full copyright. Full copyright berarti jenis hak cipta yang menunjukkan semua karya yang ada terlindungi. Orang atau organisasi yang ingin menggunakannya harus mendapatkan izin langsung dari penciptanya.
diperlukan izin yang panjang jika kita ingin menggunakan dengan sepenuhnya copyright jenis ini. Kemudian yang kedua yaitu copyright jenis public domain. Copyright jenis public domain ini adalah salah satu jenis hak cipta yang mengalami kadaluarsa selama bertahun-tahun sejak didaftarkan pada lisensi atau meninggalnya sang pencipta karya. Hak cipta yang sudah kadaluarsa dapat dipergunakan oleh semua orang atau organisasi secara bebas. Ya, tentunya ini dalam peraturan perundang-undangan tertentu ya. Jadi ketika si pencipta atau pembuat suatu produk yang telah di copyrightkan ini meninggal, maka hak ciptanya tersebut dapat digunakan oleh siapapun secara bebas dengan kewajaran tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu Creative Commons. Creative Commons adalah sebuah lisensi yang diaplikasikan kepada karya yang dilindungi hak cipta. Creative Commons tidak lepas dari copyright, tetapi jenis yang satu ini merupakan cara mudah untuk berbagi karya yang sudah ada lisensinya. Jadi paling cocok Creative Commons sebenarnya teman-teman kalau untuk jenis copyright yang bisa dipakai cara bersama-sama seperti itu. Nah, sekarang ada timbul pertanyaan perbedaan copyright, ada juga trademark dan ada juga hak paten. Nah, copyright seperti telah dijelaskan di atas bahwa adalah hak cipta yang lebih kepada undang-undang yang melindungi karya. Perlindungan ini ada untuk mencegah orang atau organisasi lain mengadaptasi dari karya itu sendiri. Nah, kita juga memiliki kendali penuh atas karya sehingga dapat memonetisasi penggunaan dan mengeksplorasinya. Nah, sedangkan trademark adalah sebuah merek dagang, elemen branding atau sebuah tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa milik kita dengan yang lain. Jadi biasanya trademark ini berbentuk nama atau logo pada suatu produk yang untuk membedakan produk kita dengan produk yang lainnya. Nah, persyaratan utama dari suatu trademark agar bisa terlindungi adalah sebuah brand memiliki ciri khas sehingga konsumen dapat langsung mempercayai brand tersebut itu adalah trademarknya kita. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang dengan hak paten. Hak paten yaitu sebuah lisensi yang diberikan untuk melindungi sebuah penemuan baru. Hak paten dapat diperoleh untuk hal seperti komposisi, bahan kimia baru, farmasi, mesin, dan elektronik. Juga yang lainnya. Penemuan ini juga harus dibuat atau digunakan bersifat baru dan belum tersedia untuk khalayak umum. Pemilik hak paten dapat mencegah orang lain untuk mempergunakan, menduplikat, menjual atau mengimpor hasil temuannya. Jadi kalau kita menemukan suatu hal yang baru, jadi kita bisa dihak patenkan. Nah, kemudian apa fungsi daripada copyright? Fungsi daripada copyright adalah untuk melindungi inovator dan kreator atas berbagai kemungkinan penyalahgunaan serta penyelewengan dari karya yang telah dihasilkannya. Kita akan merasa kesal jika karya kita digunakan tanpa izin oleh orang lain. Makanya ada namanya copyright. Copyright tidak bisa dianggap remeh, bahkan di seluruh dunia
perlindungan hak kekayaan intelektual ini telah diatur secara jelas. Apabila seseorang telah terbukti melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan ini, maka mereka akan langsung berhadapan dengan pihak hukum yang berlaku atau undang-undang yang berlaku. Nah, kemudian cara kerja daripada copyright. Ketika kita mengelola kegiatan maupun pikiran sehingga menciptakan suatu karya atau produk, maka akan menjadikan barang atau produk tersebut sebagai kekayaan intelektual yang harus dilindungi dari penggunaan dan atau penyelewengan yang tidak syah. Dengan memakai copyright sebagai alat pengaman, orang atau organisasi yang melakukan penggunaan atau penyelewengan tersebut akan berhadapan dengan undang-undang, hukum, dan menerima sanksi sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan jelaskan juga syarat mengajukan copyright. Agar hasil karya kita memenuhi copyright, syarat-syarat untuk mengajukannya seperti berikut. Syarat pertama untuk mengajukan copyright adalah karya itu merupakan karya asli dan nyata. Artinya keaslian dari karya yang dihasilkan oleh tenaga dan pikiran atau anggota kita. Selain itu juga karya tidak boleh berupa hasil tiruan dari karya orang lain. Nah, untuk itu kita harus berpikir kreatif serta inovatif untuk menghasilkan sebuah karya agar bisa diajukan copyrightnya. Nah, syarat yang kedua adalah hasil karya kita sudah benar-benar ada. Apa artinya? Jadi hasil karya tersebut bukan hanya baru sekadar ide atau hanya gambaran semata. Copyright adalah sesuatu yang otomatis menjadi milik kita jika kita mampu menghasilkan karya yang benar-benar ada atau nyata. Jadi di sini bukan hanya baru sekadar ide sudah bisa menjadi copyright. Tidak, di sini harus ada dulu karyanya gitu teman-teman, baru bisa kita ajukan copyrightnya. Kemudian produk yang bisa didaftarkan copyright. Kita sudah mengetahui apa itu copyright. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa saja yang bisa didaftarkan pada copyright. 1. Musik. Musik merupakan produk yang sekarang banyak terkena kasus copyright karena digunakan sebagai cover lagu, latar belakang sebuah acara, dan lain-lain. Nah, di sini cara mendaftarkan copyright adalah sebuah keputusan yang tepat jika kita bernaung di dunia musik. Nah, kemudian gambar motion atau audio. Jika kita seorang desainer motion dan audio, biasa bekerja dalam kegiatan perfilman, program televisi, radio, dan sebagainya, nah sebaiknya kita harus menyertakan logo copyright di dalamnya agar tidak dipakai secara sembarangan oleh orang lain. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa didaftarkan yaitu konten website. Konten website termasuk gambar, foto, tulisan, infografis, video, desain, dan lain-lainnya. Itu semua ada dalam website kita. Itu bisa diajukan sebagai copyright. Kemudian yang keempat yaitu desain arsitektur. Nah, desain arsitektur seperti rumah, jalan, jembatan, bangunan juga masuk ke dalam karya asli yang dapat dikenakan copyright. Dengan adanya logo copyright, orang atau organisasi lain tidak bisa mempergunakannya dengan sembarangan. Nah, kemudian yang kelima yaitu karya tulis. Karya tulis bisa berupa buku, esai, puisi, artikel, dan lain-lainnya. Itu
dapat diajukan sebagai copyright atau hak cipta. Online pun, tulisan online pun ini masuk dalam kategori yang dapat didaftarkan copyrightnya. Kemudian yang keenam yaitu program komputer. Meskipun program komputer tidak terlihat secara fisik, namun ini juga bisa menjadi salah satu karya yang bisa dikenakan copyright. Program komputer yang dimaksud ialah semua program yang berkaitan dengan bisnis, individu, dan hiburan. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu karya artistik. Karya artistik bisa berupa patung, gambar, lukisan, peta, dan fotografis. Nah, ini bisa karya-karya tersebut kita bisa ajukan sebagai menerapkan logo copyright supaya tidak dipergunakan secara sembarangan oleh orang lain. Nah, bagaimana cara mendapatkan copyright tersebut? Kita bisa mendapatkan copyright dengan mendaftarkan karya, barang, atau produk kita ke pihak yang berwenang. Nah, seperti di negara kita, di Indonesia sendiri, kita bisa mendaftarkannya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Nah, mungkin di masing-masing negara pasti ada suatu badan atau departemen yang mengurusi tentang copyright ini. Nah, proses pada DJKI pun tidak sulit. Kita hanya perlu mempersiapkan dan melengkapi persyaratan yang sudah tercantum. Setelah itu kita memperoleh copyright dan mempunyai kendali penuh atas karya kita. Kita bisa membuat pengaturan tersebut termasuk dengan membatasi pengadaan karya secara komersial. Jadi ini penting sekali teman-teman, kita urusi, kita karya kita ini dengan copyright pada pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang di negara kita. Untuk negara luar pun tadi itu pasti sudah ada satu departemen yang mengurusi masalah copyright ini. Nah, kemudian cara menghindari copyright YouTube nih, ini khusus karena kita sebagai konten kreator ini kita bisa menghindari beberapa copyright yang ada pada YouTube. Mungkin di sini saya hanya sekilas membahas untuk yang di YouTube ini. Nextnya nanti insya Allah saya akan bahas lebih jauh ya. Cara menghindarinya yaitu patuhi pedoman YouTube. Nah, jadi YouTube menggunakan undang-undang copyright sebagai pedoman untuk memastikan bahwa konten yang diunggah setiap menit ke YouTube adalah sah dan tidak mempengaruhi pengiklan dan pembuat konten asli dengan cara apapun. Jadi kita harus mematuhi pedoman yang diberikan oleh YouTube agar terhindar dari pelanggaran copyright. Nah, kita bisa baca di pedoman komunitas YouTube untuk masalah ini agar lebih jelas. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa memanfaatkan pengeditan video. Untuk menghindari klaim pelanggaran copyright pada YouTube, Anda harus membuat suatu yang baru dan unik. Ya, jadi kita juga bisa memanfaatkan fitur edit video pada Creator Studio YouTube agar bisa hasil karya kita itu tidak diklaim. Jadi kita bisa menambahkan efek, memberikan kesan video atau narasi atau tambahan-tambahan yang lainnya agar produk ini tidak menjadi produk yang diklaim hak ciptanya. Jadi selama kita membuat suatu yang berbeda, maka akan terhindar dari klaim pelanggaran copyright. Kemudian ketiga,
Atur strategi audio dalam video. Nah, musik masuk dalam hak cipta YouTube dan harus dihadapi oleh sebagian besar orang saat memulai berurusan dengan YouTube. Nah, ada beberapa cara untuk mensiasati copyright audio saat mengupload konten di YouTube. Sini teman-teman, Anda bisa membuat mashup atau memanfaatkan musik lainnya yang lebih original. Nah, sebagai konten kreator, teman-teman tentu harus memahami batasan serta regulasi hak cipta agar kedepannya tidak mendapatkan masalah terkait royalti. Terlepas dari itu, jika saat ini Anda sedang merintis channel atau mengembangkan suatu channel, Creative Commons ini sebenarnya adalah lisensi yang diterapkan pada karya yang dilindungi hak cipta. Creative Commons tidak terpisah dari copyright. Namun, jenis hak cipta satu ini adalah cara yang paling mudah untuk berbagi karya yang sudah dilisensikan. Nah, di sini juga saya akan coba menampilkan sedikit masalah copyright teman-teman. Ini pada channel yang saya miliki. Di sini ada salah satu yang terkena copyright, hanya tidak bermasalah sih. Jadi pada satu video ini kita lihat nah, di sini ada pembatasan klaim hak cipta, teman-teman. Jadi di sini ada indikator yang namanya klaim hak cipta, berarti kita kena hak cipta. Hanya klaim ini macam-macam juga. Nah, coba kita lihat apa klaim hak ciptanya. Kita lihat detail. Nah, di sini ada klaim hak cipta, klaim konten ID di video Anda tidak mempengaruhi channel Anda. Ini bukan teguran hak cipta. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah klaim konten ID ya di video saya ini, yaitu lagu yang berjudul Rangkulan Salira. Nah, ini ada durasinya ditemukan pada detik ke-10 sampai ke menit ke-4 25 detik. Nih, ini tracknya ini terkena klaim konten ID di sini. Klaim konten ID. Jadi kalau misalkan itu ada klaim hak cipta yang dipermasalahkan, biasanya di sini akan berwarna merah dan pasti akan ada informasi juga ke email kita, ya kan? Misalkan kita mau mengedit di sini, ya kan, mau mengedit, kita masuk ke editor ya. Nah, ini ada nih teman-teman nih tracknya nih. Nah, ini kita edit, pangkas atau potong, ya kan. Jadi kita bisa pangkas di sini suaranya atau videonya. Kemudian bisa juga dengan mengganti videonya atau suaranya. Nah, di sini bisa juga dengan pemburaman, dengan penggantian audio atau dipangkas, dipotong tadi juga bisa. Nah, jadi karena di sini tidak ada
masalah dengan klaim hak ciptanya ya teman-teman. Jadi saya biarkan saja dulu di sini. Nah, demikian teman-teman semuanya, sekilas penjelasan tentang kupas tuntas mengenai copyright. Untuk next sessionnya insya Allah kita akan bahas mengenai cara bagaimana ketika kita terkena klaim hak cipta, cara mengatasinya, cara memperbaikinya. Insya Allah kita bahas pada kesempatan yang lain. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kewarasan, dan kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.